Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianita Latif Marza dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 4. Di sini saya mau menjelaskan 7 unsur kebudayaan suku Toraja. Yang pertama yaitu sistem mata pencaharian. Pada awalnya ekonomi masyarakat Toraja bergantung pada pertanian dan ternak. Dengan adanya teras sering di lereng-lereng gunung, memungkinkan masyarakat Toraja untuk bertani. Banyak waktu dan tenaga dihabiskan suku Toraja untuk beternak kerbau, babi, dan ayam yang dibutuhkan terutama untuk upacara pengorbanan dan sebagai makanan. Satu-satunya industri pertanian di Toraja adalah pabrik kopi Jepang, Kopi Toraja. Toraja juga dikenal sebagai tempat asal dari kopi Indonesia. Kopi Arabica ini terutama dijalankan oleh pengusaha kecil. Setelah Orde Baru, ekonomi Toraja mulai bergeser ke arah pariwisata. Sebelum tahun 1970-an, Toraja hampir tidak dikenal oleh wisatawan barat. Pada tahun 1984, Kementerian Pariwisata Indonesia menyatakan Kabupaten Toraja sebagai primadona Sulawesi Selatan. Tanah Toraja dipromosikan sebagai perhentian kedua setelah Bali. Inilah gambaran mata pencahariannya. Yang kedua adalah sistem kemasyarakatan. Pada awalnya, pemerintah yang ada di Tanah Toraja bersifat kerajaan yang dipimpin langsung oleh seorang raja seperti Raja Sangala. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Tanah Toraja menjadi bagian dari Indonesia. Untuk sementara ini, pemerintahan bersifat otoda atau otonomi daerah. Desentralisasi dan otonomisasi daerah atau otoda harus diakui adalah sebuah proses yang bertolak belakang dari sentralisasi kekuasaan yang otoriter. Sentralisme kekuasaan dalam tangan penguasa yang otoriter telah menguasai masyarakat Nusantara yang majemuk yang hidup di berbagai kepulauan Nusantara yang bertaburan di atas samudera. Masyarakat Nusantara mengalami perlakuan yang tidak adil. Jalan keluar dari ketidakadilan adalah desentralisasi kekuasaan dan otonomisasi daerah. Ini adalah gambaran pemerintahan Kabupaten Tanah Toraja. Yang ketiga adalah sistem religi. Sebelum abad ke-20, suku Toraja menganut kepercayaan animisme dan sama sekali tidak tersentuh oleh dunia luar. Hingga akhirnya pada awal tahun 1900-an, misionaris dari Belanda datang ke wilayah ini dan mengenalkan agama Kristen. Kini mayoritas masyarakat suku Toraja memeluk agama Kristen. Selain itu, sebagian lainnya menganut agama Islam dan kepercayaan animisme Aluk Todolo. Pada masyarakat suku Tanah Toraja, upacara pemakaman adalah ritual yang paling penting. Ritual ini biasanya dilakukan oleh keluarga bangsawan secara besar-besaran. Pesta pemakaman seorang bangsawan bisa dihadiri oleh ribuan orang serta dapat berlangsung selama dari 1 hari. Tempat prosesi pemakaman disiapkan di padang rumput. Musik-musik, nyanyian pengiring, puisi, dan tangisan merupakan ekspresi duka cita yang dilakukan oleh suku Toraja. Tetapi semua itu tidak berlaku untuk pemakaman anak-anak, orang miskin, dan orang kelas rendah. Ini adalah gambaran kepercayaan animisme Alun Todolo dan upacara pemakamannya. Yang keempat adalah sistem bahasa. Bahasa yang dominan di Tanah Toraja dengan bahasa Toraja diucapkan dan tidak memiliki sistem tulisan. Untuk menunjukkan konsep keagamaan dan sosial, suku Toraja membuat kayu dan menyebutnya pasura atau tulisan. Oleh karena itu, ukiran kayu merupakan perwujudan budaya Toraja. Sakdan Toraja oleh masyarakat, akan tetapi bahasa Toraja pun diajarkan di semua sekolah dasar di Tanah Toraja. Sebagai dialek bahasa yang bahasa Toraja adalah utama. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah bahasa resmi dan digunakan ragam bahasa di Toraja antara lain Kalumpang, Tae Talando, Toala, dan Toraja Sakdan, dan termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia dari bahasa Austronesia. Yang kelima adalah sistem teknologi dan peralatan. Sistem teknologi dan peralatan pada masyarakat Toraja terdapat bermacam-macam teknologi yang digunakan seperti alat dapur, yaitu laka sebagai alat belanga, pesangal yaitu sendok nasi dari kayu, kura kayu yaitu alat pembagi nasi, dulang yaitu cangkir dari tempurung, sona yaitu piring anyaman.
Terus yang berikutnya alat perang atau senjata kuno, yaitu doge atau tombak untuk alat perang dan berburu, penal yaitu parang, bolulong yaitu perisai, yang ketiga yaitu alat perhiasan, yaitu bage ikat kepala, monikota kalung, komba, gelang tangan, sisin lebu, cincin besar. Yang keempat adalah alat upacara keagamaan, yaitu pote tanda bergabung untuk pria dan wanita, tanduk rongga perhiasan di kepala, pokti tempat sesajen, sepui tempat sirih. Yang kelima musik tradisional, yaitu geso biola, tomoron terompet, dan suling toraja. Yang keenam adalah sistem kesenian. Sungguh suatu karunia bahwa tak hanya tradisi dan alam Toraja yang menakjubkan, karena dalam kehidupan sehari-hari jiwa seni penduduk Toraja tampak kuat terpancar, sehingga tak aneh di perkampungan maupun tempat-tempat objek wisata pemakaman selalu terlihat beberapa pusat kerajinan yang menawarkan cita rasa seni tersendiri. Adapun kesenian yang ada di Toraja diantaranya adalah tenun ikat dan ukir kayu. Adapun kesenian lainnya yaitu rumah adat kebudayaan Tanah Toraja. Rumah tradisional khas kebudayaan Tator disebut tongkonan, berasal dari tongko yang berarti duduk. Rumah ini merupakan pusat pemerintahan kekuasaan adat dan perkembangan kehidupan sosial budaya masyarakat dalam kebudayaan Tanah Toraja. Yang B, keunikan ukiran dan pahatan asal Tanah Toraja. Suku Tanah Toraja menggunakan ukiran untuk menunjukkan konsep keagamaan dan sosial. Ukiran dari kayu ini juga merupakan wadah berkomunikasi orang Toraja karena bahasa Toraja hanya diucapkan dan tidak memiliki sistem tulisan. Yang C, tempat wisata di Tanah Toraja. Kektekesu dan Londa adalah tempat pengkuburan alam purba berdinding batu berupa gua. Gua-gua di Kektekasu dan Londa bisa mencapai 1000 meter. Gua tersebut penuh dengan tulang dan tengkorak para leluhur. Yang D, alat musik tradisional. Alat musik tradisional Toraja adalah suling bambu yang disebut pasuling. Suling berlubang 6 ini dimainkan dalam tarian Makbon Densan. Yang E adalah tarian. Anda dapat melihat biasanya saat upacara penguburan. Tarian ini untuk menunjukkan rasa duka cita sekaligus menghormati dan menyemangati arwah. Sekelompok pria ini membentuk lingkaran dan menyanyikan lagu sepanjang malam untuk menghormati almarhum atau mbadong. Kemudian di hari kedua pemakaman, tarian prajurit meranding ditampilkan untuk memuji keberanian almarhum semasa hidupnya. Ini adalah gambaran rumah adat Toraja, keunikan ukiran dan pahatan, tempat wisata di Toraja, alat musik tradisional, dan tariannya. Yang ketujuh adalah sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan masyarakat Toraja mempunyai sistem pengetahuan waktu yang berhubungan dengan hari yang baik atau bulan yang baik. Dalam kehidupan masyarakat Toraja dikenal 3 waktu, yaitu pertanam atau setahun padi, yang kedua sang bulan atau 30 hari, yang ketiga sang pasa atau sepekan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.